Daftar isi. Selanjutnya, chapter 1062, mengajar daring. Klein melirik Leonard dan tersenyum. Target-targetnya bukan demigod. Mereka hanya hidup sampai hari ini karena semacam pengaruh. Ini juga rahasia yang ingin aku temukan melalui mimpi. Dia sengaja menekankan kata hidup. Tanpa menunggu Leonard merespons, Klein melanjutkan. Aristokrat dari epok keempat adalah anggota keluarga Zoroast. Kau mungkin bisa menggunakan mimpinya untuk belajar lebih banyak tentang Pales Zoroast. Keturunan orang tua. Hati Leonard bergetar saat dia menantikan proposal yang diajukan Klein. Meskipun dia sudah cukup akrab dengan Pales Zoroast dan perlahan-lahan membangun kepercayaan terhadap malaikat ini, dia masih menyimpan tingkat kewaspadaan yang paling mendasar terhadapnya. Lagi pula, dia adalah orang luar yang hidup di dalam tubuhnya. Saat itu, Klein menambahkan, untuk saat ini, jangan sebutkan masalah ini kepada Pales Zoroast. Apakah kau pikir aku orang yang tidak bisa diandalkan? Gerutu Leonard dalam hati saat dia menjawab, tak perlu mengingatkanku. Melihat Leonard setuju, Klein tersenyum dan berkata, ambil beberapa tetes darahmu saat kau kembali. Ini diperlukan untuk menjelajahi mimpi. Dia tidak secara spesifik menyebutkan bagaimana cara memberikannya kepadanya. Lagi pula, Leonard tahu setidaknya dua metode. Pertama, dia bisa mengorbankannya kepada Mr. Fool dan meminta dia memberikannya kepada The World. Yang lainnya adalah memanggil utusan dari asal-usul misterius dan menempatkan darah tersebut dalam sebuah botol, mengirimkannya bersama dengan surat. Darah. Leonard secara tidak sadar mengulangi kata itu. Dalam mistisisme, darah seseorang adalah barang yang penting. Sebaiknya tidak memberikan darah kepada orang lain. Jika tidak, mereka mungkin mati tanpa mengetahui alasannya. Terkadang, kematian bukanlah hasil yang paling menakutkan yang bisa terjadi. Setelah sejenak ragu, Leonard mengangguk. Kapan eksplorasi akan dimulai? Klein sudah siap dengan pertanyaan ini dan menjawab. Malam minggu, mendekati tengah malam. Dia ingin memberi Miss Justice waktu untuk mengumpulkan spiritualitasnya dan membiasakan diri dengan kemampuannya. Baiklah. Leonard tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Klein dengan serius menjelaskan keterampilan dalam sofisme, sehingga penyair tercintanya tahu bagaimana menenangkan kakeknya setelah kembali. Setelah kembali ke dunia nyata, Leonard sedang mempertimbangkan kata-katanya ketika dia mendengar suara Pales Zoroast yang sedikit menua. Mengapa mantan kolegamu mencarimu? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dalam surat? Leonard menyesuaikan posisi duduknya dan tertawa kecil. Dia takut suratnya akan bocor. Lagi pula, itu mungkin melibatkan orang itu. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, Leonard dalam hati bergumam. Tentu saja, yang terpenting adalah waspada terhadapmu. Apa yang aku lihat, setara dengan apa yang kau lihat. Orang itu, Pales Zoroast, tampaknya memahami siapa yang dia maksud. Ya, Leonard mengambil secangkir di meja dan meneguk bir malt. Dia menemukan seorang asketis dari epok ketiga. Dia berharap bisa belajar sejarah epok itu melalui mimpinya. Apa yang dikatakan Leonard adalah kebenaran. Tetapi itu hanya sebagian dari kebenaran. Ini adalah keterampilan yang khusus diajarkan Klein kepadanya. Seorang asketis dari epok ketiga, dia masih hidup? Pales Zoroast bertanya dengan terkejut. Tentu saja, dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, pada level dia, meskipun dia tidak menguasai 100 metode yang memungkinkan orang untuk hidup dari epok ketiga, dia tahu setidaknya 5 atau 6 metode. Cara termudah adalah mencuri waktu atau kehidupan orang lain untuk disuntikkan ke dalam target. Dia kemungkinan masih hidup, tetapi dalam kondisi yang sangat khusus. Leonard menjelaskan apa yang dia ketahui. Pales Zoroast terdiam selama 2 detik sebelum berkata sambil tertawa. Begitu? Maka aku hanya bisa berharap yang terbaik agar kau tidak melihat pemandangan yang seharusnya tidak kau lihat dalam mimpi. Tentu saja, mantan kolegamu dilindungi oleh keberadaan penyembunyian, jadi dia harus bersiap-siap. Leonard tidak merespons topik itu. Dia tiba-tiba berseru, kakek, apakah kau sebenarnya tidak sedikit pun penasaran? Tidakkah kau ingin tahu seperti apa dewa-dewa sejati di epok ketiga atau penyebab dari bencana? Ini adalah teknik kedua dalam sofisme yang diajarkan Klein kepadanya. Daripada ditanya, lebih baik mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan. Aku bisa memperkirakan apa yang terjadi, jawab Pales Zoroast dengan desahan. Dia kemudian mencemooh.
Kau terlalu banyak mengambil inisiatif untuk mengontrol alur percakapan kita hari ini. Ini sangat berbeda dari perilakumu yang dulu. Ini berarti kau menyimpan rahasia yang dalam. Bagus. Ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Setidaknya ini bukan sesuatu yang bisa langsung terlihat. Ekspresi Leonard membeku. Pales segera tertawa. Lihat, aku hanya mencoba dan kau langsung terungkap. Kau masih kurang latihan. Mantan kolegamu benar-benar... Leonard hanya bisa merespons dengan tawa kering. Dia meletakkan cangkirnya dan membungkuk ke depan. Dia kemudian mengambil sebuah belati ritual perak dan melukai dirinya, menyebabkan beberapa tetes darah menetes keluar. Sementara itu, di kediaman Earl Hall, Audrey juga memegang sebuah belati yang dihiasi permata. Dia sedang bersiap untuk memenuhi janji memberikan bantuan secara gratis. Dia menggerakkan ujung belati ke arah punggung tangannya. Rasa sakitnya sangat ringan. Saat dia menghipnotis dirinya sendiri, dia mengerahkan tenaga dan merobek kulitnya. Saat ini, mustahil untuk merobek kulitnya tanpa menggunakan kekuatan, bahkan jika dia tidak memperlihatkan sisik dragonnya. Pada malam minggu, setelah menghadiri sebuah pesta, Klein kembali ke 160 Boklund Street. Dia membuat alasan bahwa dia merasa lelah dan perlu tidur lebih awal. Di tengah malam, dia bangkit dari tempat tidur, menyiapkan ritual, dan memanggil dirinya sendiri. Setelah beberapa pekerjaan, dia duduk di kursi yang menjadi milik The World Garment Sparrow. Dia memastikan bahwa setelah pemanggilan berakhir, dia bisa menggunakan level dan kedudukan kabut abu-abu untuk memaksa dirinya keluar dari Grossel's Travels. Saat itu, di depannya terdapat 3 botol logam dan sebuah topeng perak. Yang pertama diisi dengan darahnya, darah Leonard, dan darah Audrey. Sementara yang terakhir dikorbankan oleh Miss Justice lebih awal. Karena dia tahu bahwa Mr. Star akan terlibat dalam eksplorasi mimpi kali ini, dia berencana mengenakan Lee sepanjang waktu untuk menutupi wajahnya dan menghindari identitasnya terungkap. Setelah memeriksanya sebentar, Klein mengeluarkan Grossel's Travels yang berkulit keras dan coklat tua dari tumpukan sampah dan menaruhnya di atas meja perunggu panjang. Pada saat yang sama, dia menempatkan Unshadowed Crucifix ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menarik Justice Audrey dan The Star Leonard ke atas kabut abu-abu. 2 sinar merah gelap melesat ke atas pada saat yang sama, membentuk sosok yang sangat kabur. Audrey dan Leonard mengarahkan pandangan mereka ke bawah meja panjang yang bercak dan mengamati barang-barang di depan Mr. World. Kemudian, perhatian mereka tertuju pada buku kuno itu. Mata Audrey berkeliling dengan penasaran saat dia bertanya, "Eksplorasi kita kali ini terkait dengan buku ini?" "Ya, target kita ada di dalam buku ini," jawab Klein sambil tersenyum. "Di dalam buku?" Leonard bertanya dengan terkejut. Meskipun dia adalah Red Glove dan juga telah membaca banyak berkas kasus supernatural, dia tidak pernah mendengar tentang berkomunikasi dengan karakter dalam sebuah buku. Klein mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, ini adalah buku ajaib. Di dalamnya ada dunia yang dibayangkan. Apa yang terjadi di dunia itu menjadi isi buku." "Dibayangkan?" Audrey dengan tajam menangkap frasa kunci, menggaitkannya dengan sinonimnya. Dia baru saja belajar beberapa hari yang lalu dari Mr. World bahwa jalur Spectator Sequence 0 disebut Visionary. Dan dia tahu dengan sangat baik bahwa Raja Naga, Dewa Kuno, Ankeweld adalah naga imajinasi. Setelah mempertimbangkan sejenak, Klein berkata, "Deskripsiku mungkin tidak akurat. Itu mungkin dunia yang dibayangkan atau mimpi yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang bisa aku konfirmasi adalah bahwa itu diciptakan oleh Dewa Kuno dari epok kedua, naga imajinasi Ankeweld. Aku mendapatkannya dari wakil Laksamana Iceberg, peninggalan Dewa Kuno. Tidak heran itu bisa membuat raksasa dan elf dari epok kedua, seorang asketis epok ketiga, aristokrat manusia epok keempat, dan tentara Loenese epok kelima bertahan sampai sekarang." Leonard menyadari hal ini saat dia tidak bisa menahan diri untuk mengamati The World Garment Sparrow. Dia tidak bisa membayangkan pengalaman apa yang telah dilalui Klein sejak dia meninggalkan Tingen. Saat itu, Klein melihat sekeliling dan mendorong topeng Lee kepada Miss Justice sambil berkata, "Mari kita masuk." "Baiklah." Audrey mengenakan topeng perak itu. Leonard melihat sekeliling dan mengangguk. "Baik." Klein segera mengambil ketiga botol logam dan menuangkan sedikit darah di dalamnya, mengoleskannya di sampul Grossel's Travels. "Jadi ini untuk apa darah itu?"
Saat pikiran ini melintas di benak Audrey, dia melihat badai salju putih. Di tengah serpian salju sebesar bulu dan angin dingin yang menggigit, sebuah kota setinggi lebih dari 15 meter berdiri di dekatnya. Seorang prajurit yang mengenakan baju kulit berjaga di gerbang bersembunyi di tempat yang terlindung dari angin dan salju. Selama tidak ada konvoi pedagang, dia tidak akan maju untuk menghentikan pejalan kaki biasa. Ini adalah dunia yang sepenuhnya dibayangkan. Seolah-olah itu nyata. Leonard melihat sekeliling sambil mengulurkan telapak tangannya dan menangkap beberapa serpihan salju. Dia merasakan dinginnya sebelum mereka dengan cepat meleleh menjadi air. Setelah memastikan lingkungan tersebut, Leonard tiba-tiba menyadari sesuatu. Klein mempertahankan citra German Sparrow yang dingin dan halus. Miss Justice mengenakan topeng perak, memperlihatkan bagian bawah wajahnya. Mata hijau dan rambut pirang, membuatnya tidak mungkin membayangkan penampilannya yang sebenarnya. Adapun dirinya, dia sama sekali tidak menyamarkan dirinya. Ini adalah kebiasaan para Beyonder resmi. Mereka menjalankan misi secara terbuka tanpa penyamaran. Mr. Star benar-benar santai, dan rambutnya disisir dengan sangat sembarangan. Sayang sekali, jika tidak, dengan penampilannya, dia bisa menjadi model di sampul majalah. Sebagai seorang wanita bangsawan yang telah melihat terlalu banyak pria tampan, Audrey dengan sopan meliriknya sebelum menarik kembali pandangannya tanpa melakukan pengamatan berlebihan. Klein tertawa dalam hati dan menunjuk ke kota di tengah badai salju. Target pertama kita adalah asketis, Mr. Snowman, dari epok ketiga. Ini adalah orang yang paling mungkin memiliki hubungan dengan Amon dan saudaranya. Menurut rencana Klein, setelah Snowman, akan ada aristokrat generasi keempat, Mobet. Ini karena raksasa Grossel dan elf Siatas terlibat dalam urusan pada tingkat yang jauh lebih tinggi, dan ada kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, lebih aman menempatkan mereka di akhir jadwal. Setelah eksplorasi bawah sadar keempat orang melalui mimpi mereka kemudian akan memasuki lautan bawah sadar kolektif untuk mencari kemungkinan rahasia. Sakura Novel.id